Kembali lagi dengan Sidik Nuryaden Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali untuk berbagi ilmu kepada para brother semua, yaitu tentang bagaimana cara mengetahui CDI Suzuki Satria FU yang masih bagus atau sudah rusak ya. Dan sebelum ke tutorialnya, saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Oke, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengetahui dulu jalur pengisian dari spool ya, karena untuk motor ini adalah sudah menganut sistem pengapian DC. Nah, di sini kita gunakan alat, cukup 2 alat saja ya. Nah, ini lampu riting. Terus yang kedua adalah lampu LED kecil ini. Nah, para brother, apabila tidak mempunyai lampu LED ini, itu bisa kita pakai bekas korek gas yang ada lampunya ya. Jadi itu ada lampu LED-nya kita pakai. Nah, kita buatkan seperti ini ya. Jadi kedua ujung lampu LED ini kita kasih kabel, dan ujung di sini di kabelnya kita kupas ya sedikit. Oke, langsung aja kita ke pengecekannya. Kita cek langsung di kabel warna putih garis merah. Nah, di sini satu, ini pastikan harus ada arusnya. Oke. Yang satunya kita tempelkan ke bodi atau rangka motor. Ini tanpa kunci kontak di-on-kan. Jadi pastikan dari bawah, dari spool itu harus ada. Coba Mas. Coba. Coba Mas, di engkol Mas. Oke, ini ada ya. Kemudian kita pastikan nanti kita cek di jalur pin soket kiprok, karena kabel pengisian dari spool itu putih garis merah. Ini langsung masuk menuju ke kiprok ya. Jadi kita bahas mulai dari awal pengapian motor Suzuki Satria FU. Nah, kemudian kita cek di jalur pulser ya. Di sini ada kabel warna biru garis kuning dan kabel warna hijau garis putih. Nah, ini. Untuk biru garis kuning ini adalah sebagai positifnya pulser, dan hijau garis putih ini adalah sebagai negatifnya pulser. Jadi kedua kabel ini tersambung. Oke, kita coba lepas dan kita cek dengan menggunakan lampu LED kecil ya. Ini bolak-balik sama aja para brother semua. Oke. Ini juga sama pengecekannya tanpa kunci kontak di-on-kan. Coba Mas, di engkol Mas. Oke. Nah, ini hidup ya. Oke, udah. Nah, maka sudah dipastikan jalur pengisian dari spool itu bagus, dan juga pulser yang positif dan negatifnya itu bagus. Nah, untuk di pin soket kiprok pada motor Suzuki Satria FU itu ada 4, sedikit saya akan jelaskan di sini ya. Di sini ada kabel warna merah. Merah adalah sebagai arus keluaran dari kiprok yang menuju ke kunci kontak ya. Dan nanti setelah kunci kontak itu akan keluar kabel warna oranye, dan kabel warna oranye itu akan masuk arusnya, salah satunya masuk menuju ke sini nih, ke CDI ya. Jadi sekali lagi, kabel warna merah ini adalah sebagai arus keluaran dari kiprok, pastikan itu harus ada arusnya. Dan kabel warna merah ini adalah yang menuju ke aki plus. Nah, nanti setelah aki plus itu ada arusnya, itu akan tersambung menuju ke kunci kontak ya. Setelah aki plus itu akan masuk menuju ke kunci kontak. Tentunya lewat sikring dulu ya. Nah, setelah itu dari kunci kontak nanti akan keluar kabel warna oranye, dan itu arus aki 12 volt. Nah, itu akan masuk salah satunya menuju ke CDI. Nah, kemudian di sini ada kabel warna putih garis merah. Untuk kabel warna putih garis merah ini adalah sebagai arus utama pengisian dari spool jalan. Nanti kita pastikan cek di sini. Itu harus ada arusnya. Nah, terus di sini ada kabel warna hitam garis putih.
untuk hitam garis putih ini adalah sebagai massa atau groundnya kiprok ya. Jadi pastikan ini harus terpasang atau tertempel ke bodi atau rangka motor. Nah, apabila jalur ini tidak terpasang ke bodi motor, maka pengisian tidak akan normal ya, pengisian aki. Dan juga lampu akan cepat mati gara-gara di kabel ini tidak terpasang ke bodi motor. Meskipun kiproknya bagus. Nah, kemudian di sini ada kabel warna kuning garis putih. Nah, ini dua. Ini adalah sebagai jalur utama dari spool. Berarti yang ini ya. Nah, ini. Jadi ini arus utama lampu dari spool. Ini masuk menuju ke kiprok. Pastikan ini ada arusnya. Nah, di sini ada dua. Yang satu itu dari spool jalan, spool lampunya. Terus yang satu lagi ini adalah keluaran ya. Setelah kabel yang satu masuk ke kiprok, dari kiprok itu akan diolah dan keluar lagi lewat kabel warna kuning garis putih ini akan masuk ke saklar on off kalau ya ada yang saklar on off-nya. Nah, kalau misalkan yang tidak ada saklar on off-nya, ini akan masuk menuju langsung ke jarak jauh dan dekat. Nah, untuk kabel warna kuning garis putih ini tidak ada kaitannya dengan jalur pengapian ya, seperti itu. Jadi langkah selanjutnya kita akan cek di ketiga kabel ini. Warna putih garis merah kita akan coba cek dulu. Apakah arus dari spool yang sudah tadi kita cek bersama itu ada arusnya atau tidak. Nah, di sini kita bisa gunakan lampu riting. Kita coba langsung ke kabel warna putih garis merah ya. Putih garis merah satu. Nah, ini. Terus satunya lagi kita tancapkan ke kabel warna hitam garis putih. Jadi dua jalur sekalian kita cek. Nah, ini. Apabila lampu riting ini hidup, maka sudah dipastikan jalur pengisian dari spool itu bagus. Dan jalur massa atau groundnya kiprok juga bagus. Nah, ini ya. Warna putih garis merah dan hitam garis putih. Kita tancapkan lampu ritingnya. Coba Mas diengkol Mas. Oke. Ini tanpa kunci kontak di on kan. Udah. Nah, ini bagus, tidak ada masalah. Kemudian kita cek keluaran dari kiproknya, yaitu kabel warna merah. Nah, di sini kita tinggal pindahkan saja kabel warna putih garis merah yang tadi. Kita pindahkan ke kabel warna merah ya. Karena kabel warna merah ini adalah arus yang keluar dari kiprok. Nah, ini masuk menuju ke aki plus. Sebentar. Nah, kalau misalkan para brother tidak menggunakan kunci kontak, ini kabel merah bisa kita gabungin langsung ke kabel warna coklat ya, yang menuju ke CDI. Nah, ini. Ya, jadi sekali lagi kabel warna merah yang dari kiprok di sebelah kanan bawah, itu kita bisa gabungin langsung ke kabel warna coklat yang di pin soket CDI. Ini yang tidak menggunakan kunci kontak. Oke. Kabel hitam garis putih sudah terpasang, kabel merahnya sudah terpasang. Sekarang kita akan cek ya. Mas, diengkol Mas. Oke, udah. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, maka dipastikan kiproknya itu bagus ya. Tapi di sini belum memastikan kiprok ini bagus atau tidaknya. Ya, para brother semua. Karena yang biasanya di motor Suzuki Satria FU ini ketika kiprok ini rusak atau lemah, maka motor itu akan berbet ya, seperti itu. Kita di sini bisa mengetahui bahwa CDI ini masih bagus atau sudah rusak ya. Kita coba buka dulu pin soket CDI-nya. Kita akan kenalan di warna kabelnya. Nah, di sini ada kabel warna hijau garis putih adalah sebagai negatifnya pulsar yang tadi kita cek. Terus di atas sebelah kanan ya, ini kabel warna hijau biru garis putih. Nah, ini sebagai positifnya pulsar. Jadi ini dua-duanya adalah yang dari pulsar tadi. Berarti yang dari sini nih ya. Nah, hijau garis putih dan biru garis putih, negatif pulsar dan positif pulsar ya, yang biru garis putih. Nah, kemudian di atas sebelah kanan di sini ada kabel warna hitam garis putih. Untuk kabel warna hitam garis putih ini adalah sebagai massa atau groundnya CDI. Jadi pastikan para brother semua ini harus nempel ke bodi atau rangka motor ya. Karena kalau misalkan jalur massa ini, massanya CDI tidak terpasang ke rangka motor,
maka dipastikan CDI-nya akan mati, tidak akan mengeluarkan percikan api. Nah, kemudian di sini ada kabel warna putih garis biru ya. Untuk kabel warna putih garis biru ini adalah sebagai arus keluaran dari CDI, arus pengapiannya. Nah, di sini nanti kita akan mengetahui apakah CDI-nya ini masih bagus atau sudah rusak. Dengan catatan semua jalur kabel yang 4 ini ya itu normal. Nah, kemudian satu lagi kabel warna oranye. Untuk kabel warna oranye ini adalah sebagai arus aki 12 volt setelah kunci kontak di-on-kan. Jadi untuk kabel warna oranye ini adalah sebagai arus aki 12 volt setelah kunci kontak di-on-kan di bawah sebelah kiri. Nah, kita akan cek langsung di sini ya. Karena kalau misalkan kita tidak cek dari bawah itu tidak akan maksimal ya. Sengaja untuk video kali ini saya akan ceknya itu tadi ya, setelah kita cek bersama dari bawah itu normal. Nah, terakhir kita cek di pin soket CDI-nya. Oke, kita akan coba langsung cek di jalur positif pulsar dan negatif pulsar. Nah, ini sama kita tancapkan saja ya para penonton semua. Kita akan coba buka dulu ininya ya. Yang warna hijau garis putih sama biru garis putih ya. Nah, tancapkan di sini aja. Sini satu. Yang satunya lagi di sini nih. Biru garis putih. Oke. Nah, ini kita cek pulsernya positif negatif tanpa kunci kontak di-on kan. Coba Mas diengkol Mas. Coba diengkol Mas. Oke. Nah, ini berarti sudah dipastikan pulser bagus ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan cek masa dengan jalur arus aki setelah kontak on ya. Jadi kita akan cek jalur masanya CDI, yaitu kabel warna hitam garis putih. Nah, kita gunakan lampu riting ya para penonton semua. Berarti kabel warna hitam garis putih dengan kabel warna oranye ya. Nah, ini hitam garis putih sama oranye. Hitam garis putih masa oranye itu sebagai arus aki 12 volt setelah kunci kontak di-on-kan. Nah, kalau misalkan para brother tidak memakai kunci kontak, sekali lagi bisa kabel warna oranye digabung sama kabel warna merah yang ada di pin soket kiprok. Coba dienggol Mas. Kunci kontaknya Mas, kunci kontak Mas. Nah, ini hidup ya, coba. Nah, ini pastikan kunci kontaknya di-on kan. Ketika kunci kontak itu dimatikan, coba matikan Mas. Nah, oke, ini mati. Ini kebetulan motornya tidak menggunakan aki ya. Jadi ketika kunci kontak itu di-on kan, ini tidak hidup. Dan kalau misalkan yang pakai aki, ketika kunci kontak itu di-on kan, itu akan hidup ya. Coba dihidupkan lagi kontaknya Mas. Nah, ini engkol coba. Nah, ini. Oke. Coba Mas ya, seperti itu. Jadi untuk pengecekan di jalur kabel warna oranye yaitu sebagai arus aki 12 volt dan kabel warna hitam garis putih sebagai masanya CDI. Nah, ketika para brother menggunakan lampu riting seperti ini, kunci kontaknya itu di-on kan, maka lampu riting ini akan hidup. Kalau yang misalkan akinya masih bagus ya. Dikarenakan ini akinya sudah tidak bagus, maka kunci kontaknya itu lampu ritingnya itu tidak menyala. Jadi kita gunakan engkol aja. Oke. Nah, kemudian yang terakhir kita di sini bisa memastikan apakah CDI-nya itu masih bagus atau sudah rusak. Coba itunya Mas, kita pasang kembali Mas.
pasangkan. Dan kita ceknya itu adalah di kabel keluaran dari CDI ya, berarti kabel warna putih garis biru. Nah yang ini, jadi keluaran dari CDI itu adalah putih garis biru ya, ini yang menuju ke coil. Nah kalau misalkan tidak ada arusnya, maka sudah dipastikan CDI nya yang rusak, karena tadi setelah kita cek itu dari spool pengisian dari bawah masuk ke kiprok bagus, terus yang dari keluaran kunci kontak dengan kabel warna oranye ini bagus sampai di sini, kabel warna biru garis putih dan hijau garis putih sebagai positif dan negatif pulser juga bagus menyala ya di sini, dan juga di kabel warna oranye itu setelah kunci kontak di on kan arus akinya ada ya. Nah kemudian yang terakhirnya itu adalah kabel warna putih garis biru. Nah untuk pengecekan kabel putih garis biru sama setelah kunci kontak di on kan ya. Nah itu akan masuk ke sini. Nah di sini posisinya. Nah ya, nah ini. Dan juga di coilnya itu ada yang namanya masa. Nah ini masa coil. Para brother pastikan juga barangkali masanya coil yang tidak nempel. Ini ada kabel warna hitam garis putih ya. Nah ini hitam garis putih. Oke, karena kalau misalkan hitam garis putih ini tidak nempel, itu sama saja motornya tidak akan mengeluarkan percikan api di jalur coil ya. Nah ini kita coba tempel ke bodi atau rangka motor. Apabila ini ada arusnya, maka sudah dipastikan CDI-nya masih bagus. Dan kalau misalkan tidak ada arus pengapiannya, maka CDI-nya itu yang rusak. Nah ini kita coba kasih kabel ya, kabel tambahan. Awas di sini para brother semua harus hati-hati karena ini sangat deras sekali ya pengapiannya. Coba kunci kontak di on kan mas. Nah ini kita coba lihat di sini ya, coba. Nah ini coba. Oke. Coba mas. Nah ini. Oke udah. Nah maka sudah dipastikan CDI-nya masih bagus ya. Oke jadi seperti itu para brother semua cara mengetahui CDI yang masih bagus atau sudah rusak, mulai dari spool jalan ya atau spool pengisian pengecekannya, terus jalur kiprok dan juga pin soket CDI-nya. Apabila ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar atau di bawah deskripsi. Saya tuliskan nomor telepon dan WA-nya di 0858 634 91419. Terima kasih dan salam otomotif.